Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, in this video I would like to present and I would like to menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait materi yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu transfer pricing. Karena materi ini berkaitan dengan keberlangsungan antara harga transfer dari suatu perusahaan besar ke anak perusahaan multinasional ataupun yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Erwin Setiawan. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen di Universitas Teknokrat Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, jadi transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik berupa barang, jasa, aktiva tidak berwujud maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, penetapan harga transfer seringkali digunakan sebagai strategi efisiensi pajak oleh perusahaan multinasional. Namun, praktik ini seringkali diawasi secara ketat oleh otoritas pajak karena dapat menimbulkan potensi penghindaran pajak yang tidak adil. Nah, di sebelahnya saya sudah menampilkan bahwasanya ini adalah gambaran dari berlakunya transfer pricing. Jadi gambaran singkatnya adalah dengan materi transfer pricing ini adalah jika saya mengambil contoh kecil, kita mempunyai dalam satu keluarga kita mempunyai perusahaan. Misal perusahaan yang bergerak dalam bidang bakery ataupun usaha roti. Nah, perusahaan A atau yang dikelola oleh orang tua itu adalah perusahaan yang memproduksi barang setengah jadi. Nah, kemudian dijuallah ke perusahaan B yang dikelola oleh anak-anaknya dengan harga yang memang sudah pasarannya. Kemudian di perusahaan B tersebut mereka baru memproduksi, memasak dan juga memasarkan produk tersebut dengan harga yang memang juga berbeda. Nah, dari situlah mereka juga bisa meraup keuntungan tuh dari perusahaan A mau ke konsumen yang perusahaan B lakukan penjualan. Nah, dalam transfer pricing ada dua kelompok transaksi dalam transfer pricing. Yang pertama ada intercompany dan yang kedua ada intracompany. Nah, intercompany ini adalah masih dalam satu perusahaan, di mana satu perusahaan ke divisi-divisi. Nah, kalau intercompany itu adalah sudah multinasional ataupun berbeda perusahaan. Nah, penetapan harga transfer intra perusahaan adalah penetapan harga transfer antar divisi dalam satu perusahaan. Ketika antar perusahaan transfer, penetapan harga transfer antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa ini dalam artian memang mereka mempunyai kerjasama yang erat atau memang misalkan Telkomsel. Nah, Telkomsel ini mempunyai saham yang banyak di BAIU atau anak perusahaannya. Gitu, itu yang dinamakan dengan hubungan istimewa. Dapat kita lihat juga bahwasanya ilustrasi harga transfer itu seperti ini. Jadi antara transaksi afiliasi itu ada wajib pajak dan juga lawan transaksi. Kemudian ada transaksi afiliasi termasuk penjualan, pembelian, pengalihan, dan manfaat aset berwujud, barang dagang, aset tetap. Kemudian pemanfaatan dan pengalihan aset tidak berwujud, intangible property. Kemudian ada penyediaan layanan intragroup. Kemudian ada pinjaman dan pembayaran bunga, pengalihan akuisisi instrumen keuangan seperti saham dan obligasi, restrukturasi bisnis. Kemudian ada praktik penetapan harga transfer dapat terjadi karena yang pertama itu ada harga penjualannya, kemudian ada harga pembeliannya, ada alokasi biaya administrasi dan umum,
atas pinjaman pemegaman saham, pembayaran untuk komisi, lisensi, wiralaba, sewa, royalti, dan lain-lain, pembelian aset perusahaan dan pemegang saham, penjualan kepada pihak yang melalui pihak ketiga yang memiliki sedikit atau tidak memiliki substansi. Legal basic of transfer pricing. Undang-undang yang menyatakan bahwasanya transfer pricing ini dilindungi adalah pasal 18 ayat 3, kemudian pasal 2 ayat 1, dan juga sudah ada artikel-artikel yang sudah saya siapkan yang bisa teman-teman cari dan juga baca mengenai transfer pricing tersebut. Nah, ada impact dari transfer pricing untuk perusahaan, untuk performa perusahaan. Yang pertama ada dampak pada ukuran kinerja divisi, kemudian dampak terhadap keuntungan perusahaan, dampak terhadap otonomi. Transfer pricing metode, harga transfer berbasis biaya. Penetapan harga transfer biaya penuh, markup biaya penuh ditambah harga markup dapat dinegosiasi biaya variabel. Dampak harga transfer, melakukan relokasi jumlah laba dan biaya yang timbul pada perusahaan multinasional yang mempunyai beberapa divisi. Nah, untuk mencegah adanya penyalahgunaan antar pajak, untuk transfer pricing itu harus menggunakan prinsip yaitu namanya arm's length principle atau batas kewajaran dalam melakukan transfer pricing. Jadi semisal memang kalau kita menjual produk-produk dari perusahaan kita yang pajaknya memang lebih rendah, berarti kita juga memang harus menyesuaikan dengan pajak-pajak tersebut di negara tersebut. Nah, kesimpulannya adalah penetapan harga transfer merupakan strategi penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang mempengaruhi efisiensi, kinerja, dan kepatuhan pajak. Meskipun memiliki manfaat penetapan harga, transfer juga dapat menimbulkan tantangan seperti resiko manipulasi pajak dan kompleksitas regulasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat untuk memastikan penggunaan penetapan harga transfer yang wajar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih telah mendengarkan terkait materi dari transfer pricing tersebut. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.